Ini bodohnya aku waktu itu. Aku sudah tahu kebenaran Islam. Aku udah tahu banget kalau Islam itu jalan yang benar. Cuman aku gak mau ngejalaninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi nggak boleh salaman ya karena kan lagi social distancing. Ya benar. Alhamdulillah nih teman-teman Cah Hijrah, saya Obin Robin atau Moko Robin Zain. Dan saya Delvano Karis. Kayak aku nih kayak mau acara juga. Kamu tuh narasumber. Kamu yang memperkenalkan. Oh iya boleh. Iya. Jadi alhamdulillah kalau kemarin ada edisi pertama ada Junior Haris yang adalah kakaknya ya. Sekarang adiknya. Ini hujan ya? Masya Allah. Gak apa-apa ya denger ya? Allah masuk Ibn Nafi'an dulu ya. Semoga berkah selalu. Yes. Oke, Van. Banyak orang yang tanya sama teman-teman Cah Hijrah, Delvano, itu sebenarnya berawal dari kapan kamu pengen tahu Islam itu? Ini Oke. Sebelumnya jadi dia belum tahu, dia ini adalah alhamdulillah mualaf sejak Oktober 2019 dan kebetulan juga di pas kajian Cah Hijrah ya. Oke, silakan. Oke, pertama kali aku mualaf ini. Pertama kali tertarik sama Islam. Kayak mungkin 2015. Oke. Akhir 2015 akhir itu aku udah nggak punya agama gitu. Maksudnya? Kayak nggak ada yang aku peluk. Jadi nggak ada yang aku percaya saat itu. Kayak saat itu aku udah telanjang aja. Aku percaya ada Tuhan, cuman aku nggak megang suatu kepercayaan karena aku benar-benar kosong waktu itu. Awalnya permulaannya saat udah tahu ya, Dendi kemarin cerita waktu aku non muslim, aku belum muslim dulu, aku udah punya usaha tour travel. Oh iya. Ya kan? Aku udah punya. Oh ikutan juga? Iya. Waduh, jadi bukan cuma Junior Haris yang kerja di tour travel umroh ya, tolong ya, umroh. Tapi dia juga. Ya, juga. Masya Allah. Aku malah yang bagian Semarang, dia yang bagian luar kota lainnya. Kamu khusus Semarang? Aku Semarang. Jadi gitu. Jadi itu aku kan itu juga. Tapi gini Bin, mungkin waktu itu pandangan orang ini non muslim tapi megang umroh, kayak nggak berkah nggak salah. Cuman waktu itu jujur Bin, niatku bener-bener memberangkatkan tamu Allah ke Baitullah. Itu bener-bener niatku itu. Niatnya itu 2015 tapi belum tahu agamamu apa waktu itu? Iya, tapi waktu aku bener-bener bisa memberangkatkan mereka ke Tanah Suci, aku bener-bener rasanya adem nih, kayak Alhamdulillah sampai Indonesia lagi, Alhamdulillah ibadahnya lancar, itu aku seneng nih. Sebentar, jangan-jangan apa nih? Labaik Allahumma labaik apa boleh? Awal, dulu aku juga sering manasik setiap bikin aku manasik nih, jadi kayak Masya Allah. Nah, ini ketertarikanku pertama kali sama Islam. Dari situ ya? Itu kayak aku mempelajari kok orang niat banget sih ngapain gitu loh, punya uang sampai dibela-belain ngantri ke Tanah Suci, terus dibela-belain membuat aku bisa liburan ke tempat lain, kenapa kesana sih? Itu bikin aku penasaran. Akhirnya aku pelajarin Islam mulai dari 2015-2016 awal itu. Cuman pelajarannya nggak langsung ya, dikit-dikit kayak tertarik dikit, lepas 4 tahun sampai 2019. Oke, 2019 mungkin apa ya? Lingkungan mungkin banyak juga yang Islam kan. Terus sempat kepo nggak sih sama teman-teman gitu? Lingkunganku banyak yang Islam, cuman nggak Islam. Maksudnya gimana? Banyak, jadi aku nggak pernah kepo. Oh, oke. Jadi aku punya teman-teman yang Islam, punya teman-teman yang Muslim, cuman kayak nggak ada yang bikin aku kepo karena mereka tidak mencerminkan itu. Oh, tidak mencerminkan itu. Paham nggak? Tidak mencerminkan gitu. Kan banyak kan, paham nggak sih? Paham Iya. nggak? Jadi kayak kalau misalkan ada orang nih yang main sama aku, dikit-dikit sholat, kan aku kayak penasaran. Ini ngapain sih? Jam subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat. Karena aku kayak penasaran ngapain sih? Tapi enggak, kenyataannya orang-orang yang di lingkunganku mau azan tetap nongkrong gitu, merokok sama aku. Jadi kayak aku nggak penasaran sama itu. Itu nggak buat aku penasaran. Lingkunganku itu nggak buat aku penasaran. Masya Allah. Jadi justru harusnya sebagai muslim mencerminkan muslimnya gitu, maksud kamu gitu? Iya, ya, karena aku nggak punya temen kayak gitu. Temenku banyak yang muslim, cuman nggak ada yang muslim. Ya gimana ya? Aku nggak boleh ngejudge, cuman aku nggak bikin aku penasaran, nggak bikin aku, wih kok sholat ngapain? Nggak bikin gitu. Oke. Dan akhirnya
menemukan sendiri gimana ceritanya? Nah itu akhirnya aku menemukan sendiri karena kangen. Maksudnya? Kangen sama, jujur aku kangen banget sosok Tuhan di dalam hatiku. Aku kangen banget ada sosok yang besar di dalam hatiku yang kayak bisa menenangkan aku. Aku sampai di titik dimana aku uang punya, keluarga punya, apa aja aku alhamdulillah ya Bin, apa aja waktu itu aku bisa beli. Aku kayak di titik dimana apalagi kayak orang-orang banyak yang tahu aku. Ini bukan sombong ya, ini ceritanya. Orang-orang banyak yang tahu aku di misalkan nggak cuma di Semarang misalkan, aku dikenal apa aja ada. Cuman kok ada yang kosong. Ada yang bikin aku ketakutan setiap malam, ada yang bikin aku nangis setiap malam, sampai aku bener-bener depresi setiap malam. Aku pernah nggak kuat di kamar, aku telepon semua temanku nggak ada yang bisa. Aku naik mobil bener-bener ketakutan, aku nggak tahu harus ngapain. Kayak ada yang kurang satu di hidupku. Dan aku tahu kalau itu Allah. Yang kurang di hidupku adalah Allah. Aku tahu, sadar atau sadar. Cuma aku nggak berani mengambil itu. Dan sering manusia itu munafik menurut aku gitu. Sering banget semua orang munafik, kayak kamu kok nggak sholat, kamu kok ya maaf ya misalkan kamu nggak berhijab, kamu kok nggak ini sih, kok kamu nggak punya agama. Terus banyak orang yang bilang menyalahkan Allah. Aku belum dikasih hidayah masalahnya. Kan banyak yang begitu ya. Yeah. Aku nunggu hidayah nih, soalnya Tuhan belum ngasih aku hidayah. Itu buat aku orang-orang yang munafik kayak aku dulu, orang yang paling munafik. Karena buat aku Allah selalu ngasih kita hidayah setiap harinya lewat orang-orang di sekitar kita. Cuman tinggal kita mau ambil atau enggak. Seringkali kita cuma melihat hidayah itu datang dan kita tolak. Aslinya kamu datang ke aku waktu kita seminar bareng, terus kamu cerita tentang Islam ke aku, itu hidayah buat aku gitu. Iya kan? Itu hidayah buat aku. Cuman aku tolak saat itu. Aku dengar apapun itu hidayah buat aku. Dan semua orang di muka bumi pasti dapat hidayah dari Allah, tinggal mau terima atau enggak. Jadi dari Vano nih yang bisa dibilang sekarang nih bulan Mei, Oktober mungkin ya belum ada setahun lah Vano memeluk Islam, tapi kata-katanya beliau ini ya mungkin nggak seperti saya yang baru 30 tahun hatam Quran. Saya ngerasa malu, ternyata emang bener sih hidayah itu emang datang kapan aja. Setiap hari begitu. Masya Allah. Setiap hari, hidayah datang setiap hari. Ke seluruh umat manusia. Terus Allah sayang itu. Akhirnya kamu ketemu Allah tuh gimana ceritanya? Malam-malam nih. Malam-malam. Saat itu kayak setengah tahun itu aku selalu ingat mati. Ini jujur aku selalu ingat mati. Toh kalau aku dapat semuanya di dunia, saat aku mati aku ngapain? Terus kalau misalkan bener saat mati aku semuanya terlambat dan aku nggak bisa bertaubat, aku mau ngapain? Semuanya udah terlambat. Aku selalu ingat. Kayak tapi gini, ini bodohnya aku waktu itu. Aku sudah tahu kebenaran Islam. Aku udah tahu banget kalau Islam itu jalan yang benar. Cuman aku gak mau ngejalanin. Bukan karena aku gak percaya, tapi karena aku kayak ya belum aja lah. Aku masih pengen mabuk, aku masih pengen hidup enak, aku masih pengen hidup duniawi aja. Aku masih pengen duniawi. Aku masih pengen ini, aku gak bisa lepas. Kalau aku masuk Islam ntar aku harus lepas ini, aku gak mau. Kayak gitu. Aku masih kayak gitu. Dan karena aku udah tahu kalau Islam itu benar. Akhirnya tapi aku kematian yang ingatin aku bisa mati kapan aja. Kalau aku mati malam ini, aku mau ngapain? Ya udah, akhirnya malam-malam di puncak ketakutanku, setelah ngomong ke mamaku, tapi mamaku belum bisa terima dan nangis. Tapi di puncak ketakutanku malam itu, aku rindu banget sama Allah. Aku telepon langsung teman terdekatku yang aku tahu agamanya baik. Aku telepon Benny. Ben, kamu bisa ke rumahku nggak? Kenapa ajarin aku sholat? Malam itu Benny langsung ke rumahku, ngajarin aku sholat. Kita syahadat berdua di kamar. Langsung aku sholat subuh pertama di situ. Dan itu pertama kalinya. Itu kayak alhamdulillah kayak Allah sayang banget sama aku. Walaupun aku jahat, walaupun aku dosa, walaupun aku membangkang, tapi aku tetap kayak ayo tetap gitu. Masya Allah. Mungkin ini juga sebagai self reminder buat saya ya, yang mungkin selama ini merasakan sholat sekedar sholat, nggak seperti Vano yang sampai mencari gitu loh, Allah di mana gitu. Oke, akhirnya kamu syahadat 2019 itu kan? 2019 dan mulai saat itu udah mulai belajar sholat dan lain-lain? Iya, udah mulai belajar sholat, udah
dan lain-lain itu kan dalam ini, dan lain-lainnya ya insya Allah akan lah. Cuman untuk dasar-dasar ibadah, insya Allah aku udah dikit-dikit belajar. Dan akhirnya Vano pengen syahadat lagi waktu itu kan, yang benar-benar biar disaksikan, karena kan waktu itu aku belum tahu. Harusnya syahadat tuh harus ada saksinya atau enggak. Ada yang bilang kalau ada yang saksi baik, kalau enggak apa-apa, asalkan hati. Cuman ya udah aku yang penting yang ini aja lah, yang ada saksinya, karena memang syaratnya itu ya udah harus ada saksinya. Nah, kamu hubungin Bin, aku mau syahadat nih, bisa bantu nggak? Bisa di Cahijrah, bla langsung. Nah, semangat nih Obin. Semangat banget ya. Semangat. Karena jujur ya 2018 ketemu Vano itu, saya waktu itu udah berhenti dari hal-hal itu ya. Ketemu Vano waktu itu, Bin main ke hotel, aku lagi ada syuting di hotel, dibilang gitu kan sama si Iyo waktu itu kan. Main ke sana kayak merasa ini orang kayaknya harusnya muslim nih. Di sana harusnya muslim. Hingga akhirnya 2019 waktu saya umroh di bulan Ramadan tahun lalu, itu sama istri saya nyebut nama dia nih di depan Ka'bah nih, Delvano Haris dan Junio Haris. Ya Allah, berangkatkanlah umroh ya Allah, walaupun sekalipun dia belum muslim, ya Allah berangkatkan ya Allah. Serius Pan. Jadi begitu lihat pertama kali nih saya lihat Ka'bah nih ya, saya langsung ingat teman-teman saya nih. Dulu harus kesini nih, harus kesini, termasuk kamu Pan. Vano harus kesini nih. Ya Allah harus mengundang Vano kesini nih. Masya Allah ya. Pulang dari umroh ketemu dia di Oktober tuh malah pengen di Cahijrah itu, makanya saya. Dan alhamdulillah udah umroh juga Bin. Alhamdulillah. Oh iya, kamu udah umroh ya? Iya udah. Masya Allah. Ini juga apa ya? Alhamdulillah saya udah umroh nih. Alhamdulillah. Kalau misalnya belum melihat Vano yang baru saja muslim terus tiba-tiba umroh tuh rasanya kayak ketampar, tau gak sih? Uang ada, kesempatan ada, tapi keduluan dia kan, Masya Allah. Ya itu makanya aku bilang Bin, aku pede, Allah tuh sayang banget sama aku sepede itu. Orang dari, ya aku tuh orang yang sedosa-dosanya orang dosa sih, berdosa, yang benar-benar berdosa, yang memungkiri Tuhan, yang nggak peduli sama Tuhan, nggak pernah ibadah, nggak pernah apapun, masih mau dirangkul. Setelah itu masih dipanggil ke tanah suci. 5 hari sebelum tanah suci ditutup, ya kan Bin? Mamaku berangkat, itu benar-benar dipasin Bin. Ini Masya Allah banget Vano nih. Jadi Vano pulang ke Indonesia 5 hari kemudian lockdown itu si Arab tuh. Lockdown. Jadi emang kita nggak ada yang tahu Van ya? Nggak ada yang tahu. Oh iya, saya sempat dengar juga Van cerita kamu tentang azan subuh tuh gimana tuh Van? Oh iya, azan subuh. Jadi gini Bin, waktu azan subuh ini sebelum aku telepon Benny ya, azan subuh 3 kali azan subuh Bin. Aku cerita ke Wayan, cerita ke teman-teman dekatku. Aku nggak bisa tidur dan aku lagi ketakutan. Waktu mau tidur aku pasti ketakutan dan ada azan subuh. Allahu Akbar. Hatiku langsung getar, nggak tahu, tapi nggak takut. Adem, cuman aku nggak tahu harus ngapain. Aku cuma madep atas. Terus air mataku keluar semua, aku bener-bener nangis. Ini kayak kayal sih. Kalau orang denger kan kayak apa sih, masa dengeran dulu kayal. Terus di otakku aku membayangkan sholat langsung. Padahal belum muslim itu ya? Belum muslim, dan aku membayangkan sholat. Cuma membayangkan sholat sambil tiduran, akhirnya sampai aku ketiduran. Dan itu terjadi 3 kali sebelum aku sholat. 3 kali? Terjadi 3 kamu kali. nangis sampai ketiduran setelah denger azan dulu? Iya, 3 kali sebelum aku sholat. Aduh, saya belum pernah gitu Man, serius Man. Iya. Dengerin azan nangis. Masya Allah. Ya mungkin ketika pas di tanah suci sih denger azan akhirnya nangis. Cuma sebelumnya itu belum pernah dalam hidup. Belum. Ya. Yang ada denger azan langsung tahile gitu, jadi gembir. Jadi berawal dari situ ya. Maaf ya Dit. Nah. Dulu aku kalau denger azan aku pernah ngata-ngatain. Ya. Aku dulu sebelum muslim, aku denger azan berisik banget. Aku pernah jadi orang yang kayak gitu. Apa sih dia berisik banget? Apa sih? Ih, apa sih? Dulu aku kayak gitu. Aku sebel banget kalau denger azan. Karena itu berisik buat aku. Astagfirullah, ampun ya Allah. Itu dosa banget sih. Dan sekarang saat dengar azan kayak enak gitu, seneng. Insya Allah. Ya, aku dulu juga pernah sombong. Aku bilang sama semua orang, sama mamaku, sama ayahku, sama semua orang. Pegang kata-kataku. Aku Delvano Haris nggak akan pernah masuk muslim. Nggak pernah, agama yang salah, agama yang sesat, nggak pernah. Dan nggak akan aku masuk muslim. Tapi lihat perkataan seorang manusia di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya. Tinggal plak. Udah sekarang aku di sini.
Masya Allah. Aku selalu sombong, aku selalu sesumbar kayak gitu. Dan manusia ini kalau ngomong nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan sekali lagi Allah. Jadi kalau bisa kata-kata kita benar-benar kita serahkan ke Allah, karena Allah nanti yang melakukan apapun di hidup kita nanti, bukan kita yang urusan kita. Jadi kamu sekarang juga meyakini kalau setiap perkataan itu adalah doa ya, Pak? Jangan, aku bilang kalau akan masuk muslim kok. Iya. Aku bilang nggak akan aku masuk muslim. Pegang kata-katamu seorang Fano nggak akan masuk muslim. Buktinya ini Allah itu maha luar biasa. Masya Allah. Maha luar biasa. Fan, kamu udah ngerasain nikmatnya sholat, dan Masya Allah dia juga udah ngerasain nikmatnya tawaf, sa'i. Fan, saya waktu pas tawaf, pas sa'i agak sedikit ngeluh. Kalau Iya. kamu gimana, Fan? Jujur nih, jujur aja ya. Jujur ya. Waktu tawaf ya. Waktu tawaf. Ini aku pertama tawaf. Kan aku kayak saat kita zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau misalkan kita kayak gitu di rumah, ya rasanya nikmatin, tapi biasa masih. Cuman kalau waktu tawaf, setiap kata subhanallah, duar, getar, itu rasanya, enak banget. Cuman aku sa'i. Gimana? Bagel ya? Ini manusiawi. Tapi yang jelas kamu juga ngerasain kan, sholat di depan Ka'bah. Ya, ngerasain. Masya Allah. Aku berdoa semoga teman-teman muslim semuanya yang nonton video ini merasakan sebelum kematiannya sholat di depan Ka'bah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga bisa naik haji bareng kita ya. Amin ya Allah. Amin, ya. Fan, dia juga alhamdulillah nih selain udah umroh, dia juga alhamdulillah melaksanakan ibadah Ramadan pertama kalinya dalam hidupnya ya. Iya, pertama kali di hidupku aku melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya walaupun ya kita harus sabar, kita terawihnya di rumah, tapi paling nggak kamu ngerasain puasanya gimana tuh, Pak? Puasanya buat aku ini sesuatu hal yang baru, karena aku harus ngejalanin ini 30 hari. Dulu aku pernah coba puasa waktu Ramadan buat konten Give Life. Cuman bolong-bolong. Jadi kayak itu bukan kewajiban buat aku kan. Ya Allah, buat konten loh. Konten. Allah. Dulu. Cuman aku di situ mencoba untuk gimana sih jadi saudara kita yang muslim. Puasa kayak gimana sih? Dulu aku niatnya baik dong. Iya, boleh. Asal nggak ngeprank orang buat batalin puasa itu ya. Masya Allah, astagfirullah. Oke. Jadi pernah gitu juga ya? Pernah, terus akhirnya tapi sekarang kan aku puasa karena memang itu kewajibanku, dan itu rasanya beda, kayak sesuatu yang baru aja dan nikmat banget. Jadi kayak mau minum nggak boleh tuh nikmat juga, kayak wah nggak boleh minum gitu. Kayak biasanya kan kita minum gampang, ini malah kita nggak boleh minum, itu malah nikmatnya di situ. Masya Allah. Ya, mungkin bagian dari kita yang muslim sejak lahir nih merindukan yang namanya buka puasa cepet ya. Kalau Fano kayaknya enggak, dia lebih nanti dulu kan. Jadi kayak ini menikmati masa-masa puasa ya. Semoga mumpung masih bisa menikmati nih. Jadi kan kita nggak tahu ntar. Ya semoga aku bisa terus. Siapa tahu nanti aku kayak kamu juga yang menanti buka puasa gitu kan, nggak tahu. Ya mungkin masih baru-barunya nih, jadi masih. Ya semoga tetap istiqomah gitu. Ya semoga tetap girohnya tetap semangat gitu ya. Amin. Dan tentunya Fano ini di rumahnya satu-satunya yang muslim ya, Pak? Ya, satu-satunya yang muslim di rumah. Jadi kayak anak kos ya. Anak kos. Cuman enggak sih, tetap keharmonisan keluarga tetap sama, nggak ada yang berbeda. Apapun nggak ada yang berbeda, cuma ibadahnya sendiri gitu aja. Jadi nggak ada yang sholat, cuma apa yang sholat subuh cuma apa yang bangun, wudu cuma apa yang basah gitu aja. Ada. Sahur juga cuma kamu sendirian? Sahur cuma aku. Masya Allah, ini sebenarnya kode nih ya buat akwat-akwat mungkin yang melihat ya. Oke, Fano terima kasih buat sharingnya, buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengar kisah dari Delvano Haris ya. Jangan lupa subscribe channelnya Delvano Haris juga ya. Cah Hijrah di subscribe guys, karena ini adalah channel yang membangun kita, yang dia nggak cuma mengurus duniawi tapi juga rohani surga akhirat. Amin. Ya. Semoga ini berkah lah semoga channel ini. Amin. Semoga kita berjumpa di Baitullah dan juga semoga kita bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Dia kalau ngomong gini aku langsung merinding. Dia langsung merinding beneran. Ya. Ini kata-kata yang saya juga ngomongnya serius sih, Ban. Nggak konten sih, Ban. Tapi dia merinding kata-kata yang merinding. Semoga
Karena semua indahnya ya. kayak apa kalau aku bisa melihat mukanya Obin nanti di akhirat. Aduh, itu Masya Allah. indah banget. Amin 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 ya Allah, semoga kita angkat derajatnya Vano, Allah angkat derajatnya Vano ke surga nanti. Amin. Semuanya juga nanti bisa bertemu di surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya Bin Robin. Saya Delvar Karis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.